Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kita udah sapa menyapa. Alhamdulillah sehat semua ya ini ya. Alhamdulillah. Nah, sehat. Tetap semangat ya, walaupun ini kelas mengulang. Ini saya akan share screen. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat, Bu. Slideshow. Oke, pertemuan kita hari ini adalah koordinasi elemen vertikal dan elemen horizontal. Nah, geser. Geser ya. PPT-nya nggak geser. Ini aja ya, biasa aja. Share screen-nya terlihat kan? Atau enggak? Oh, saya matikan. Nah, ini ya. Enggak, Ini sudah terlihat? sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang koordinasi elemen vertikal dan elemen horizontal. Nah, jadi desain geometrik jalan itu merupakan desain bentuk jalan berupa 3 dimensi. Untuk mempermudah dalam menggambarkan bagian perencanaan, bentuk fisik jalan tersebut digambarkan dalam bentuk elemen horizontal atau trase jalan, kemudian elemen vertikal atau penapang memanjang jalan, dan potongan melintang jalan. Kemudian penampilan bentuk fisik jalan yang baik itu akan menjamin keamanan dari pemakai jalan, merupakan hasil dari penggabungan bentuk elemen vertikal dan elemen horizontal yang baik pula. Kemudian untuk letak tikungan itu harus pada lokasi yang serasi dengan adanya tanjakan ataupun penurunan. Ini contohnya ya, hal-hal yang dapat merupakan panduannya sebagai berikut. Pertama, alignment mendatar dan vertikal terletak pada satu fase sehingga tikungan tapak alami dan pengemudi dapat memperkirakan bentuk alignment berikutnya. Nih contohnya, ini ada tikungan belok ke kanan. Kemudian ini jalan mendatar dulu, baru ada tanjakan naik. Nah, kalau ini kan dia nih, selanjutnya nih, jika tikungan horizontal tidak terletak pada satu fase, maka pengemudi akan sukar memperkirakan bentuk jalan selanjutnya. Dan bentuk jalannya akan patah. Jadi ini jalannya tidak terletak pada satu fase. Misal apa namanya, di dalam satu jalan itu ada tikungan, langsung belok, langsung naik juga langsung turun. Jadi harusnya kalau ada tikungan lurus dulu, baru kalau ada tanjakan baru ada tanjakan, terus jalan lurus lagi. Nanti kita akan nonton videonya. Kemudian ini tikungan yang tajam sebaiknya tidak diadakan di bagian atas lengkung vertikal cembung atau di bagian bawah lengkung vertikal cekung. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalkan ini ada suatu jalan, tikungan terletak
di atas lengkung vertikal cembung. Cembung kan ke atas tuh. Sudah dia apa namanya menikung, terus ada apa namanya nih vertikal cembungnya. Jadi ini nih apa namanya itu sangat berbahaya untuk dari segi keamanan. Nah, kemudian untuk jalan yang lurus dan panjang sebaiknya tidak dibuatkan lengkung vertikal cekung. Nih. Jadi di sini ada cembung dan cekung. Jadi lengkung vertikal cekung pada jalan yang relatif lurus dan panjang. Jadi kalau pada jalan yang panjang, apa namanya, salah satu, jangan cembung langsung cekung gitu ya. Jadi salah satu. Kalau cekung, cekung ini terus cembungnya dibuat galian nih. Nah, tapi kalau misalkan yang di sini lurus, yang ini cekung. Jadi salah satu, jangan cembung ketemu cekung itu berbahaya. Kemudian kelandaian yang apa namanya kelandaian landai dan pendek sebaiknya tidak diletakkan di antara dua kelandai curam. Nah, seperti tadi itu apa namanya cembung ketemu cekung. Untuk jelasnya kita lihat video. Mana video tadi? Yang oh, yang videonya yang ini ya. Videonya yang ini. Ini. Coba perhatikan video ini. Kelihatan nggak saya setelin YouTube? Ya. Kelihatan, Bu. Oh, seperti ini ya. Jadi ini ada jalan. Vertikal. Ini ada Cembung, terus cekung. Itu kan berbahaya, terus cembung lagi. Nah, ini ada satu Nah, lagi. terus ini Ini ada alignment horizontal. tikungan, alignment horizontal, terus langsung vertikal cembung, terus cekung cembung, kan bahaya kan. Ini ada horizontal belok kiri. Nah, ini juga berbahaya, langsung cembung lagi, cekung lagi, sampai 3 kali. Ada Untuk suara video terdengar nggak? Terdengar. Cekung. Di puncak cekungnya persis di puncak belok kirinya, belok kanannya maaf. Di puncak cekungnya hampir berimpit dengan puncak beloknya. Nah ini belok kanannya, puncaknya sama ya antara lengkung horizontal dan lengkung vertikal. Puncaknya sama ya, Anda perhatikan sama puncak. Nah, ini juga sama ya, ada belok kanan dengan puncak lengkung horizontal dan puncak lengkung cekungnya sama ya, hampir sama ya. Nah ini juga sama, ada radius saya yang besar. untuk solusinya seperti apa gitu kan. Nah, ini. Pada objek tersebut, kenapa nggak kita uruskan saja gitu? Ini ada pelimbunan. Ini kan sebenarnya lurus saja. Kenapa dia harus ada cekungan tersebut? Cembungnya, Jadi dibuat aja, diluruskan jalannya. Jadi di tengah itu dibuat aja timbunan gitu supaya jalannya lurus. Yang saat ini baik dengan kirinya, korek dengan membuat ini diratakan menjadi. Jadi yang sebelah kanan itu yang terkoreksinya. Nah ini contoh lain, misalkan berpunuk pada alignment vertikal itu punuk di sini. vertikal. Kenapa harus ada punuknya?
jarak pandang yang hilang di sini gitu ya. Karena objek kendaraan di sini tertutup ya oleh puncak dari cembung ini. Nah, sebaiknya si cembung yang di sini ini hilangkan dengan cara membuat satu lengkung vertikal cembung ya, dari awal sampai akhir. Ini ya, timbun. Kendaraan yang di sini timbun kan. atapnya atau atapnya atasnya akan terlihat oleh kendaraan yang kita di sini ya, akan saling mengantisipasi. Lalu juga sama, ada cekung di bawah ini kan nggak enak ya. Ini mungkin secara visual, secara jarak pandang mungkin tidak menjadi masalah ya, karena akan terlihat. Permasalahannya adalah kenyamanan berkendara saja gitu ya, bahwa bentuk seperti ini mungkin tidak lebih baik dibandingkan dengan yang kanan ya, tidak perbaiki. Kenapa nggak suruh nanjak ya? Jadi kan turun tajam ya, sehingga jadi ada lengkung, turun nanjak tajam. Kalau ini kan enggak ya. Namun konsekuensinya adalah perlu apa namanya penimbunan tanah di sini atau ada pekerjaan timbunan untuk memperbaiki ya betul. Jadi ada biaya yang memperbaikan alignment ya. Nah ini untuk kejadiannya untuk jalan yang sudah jadi. Ini yang saya maksud ya, bahwa ini itu adalah hasil audit ya. Bahwa setelah audit keselamatan jalan perlu dibuat perubahan vertikal dengan cara perubahan alignment vertikal. Terpaksa di sini harus menggunakan timbunan untuk menimbun jalan sehingga jadi rata. Nah, juga sama, ada satu lengkung horizontal, tapi dia punya beberapa vertikal ya. Mungkin cembung, cembung, cembung ya. Kenapa nggak sekaligus saja ya? Naik ya. Nah, ini mungkin satu vertikal, satu horizontal. Ini sangat baik dibandingkan seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang ada semacam apa namanya bentuk roller coaster ya dari jalan ya. Roller coaster itu cenderung akan menyembunyikan objek di depan kita ya, karena jalannya seperti berpunuk-punuk. Anda bisa lihat nih ilustrasinya seperti Anda di sini, kendaraan dari arah lain, sudah terlihat. Untuk apa akan menimbulkan akan menyebabkan objek di lawan di depan lawan Anda itu akan tersembunyi seperti ini. Ini contohnya hal. Ini contoh realis begini, lihat cekung begini, dia kan menyembunyikan objeknya. Nah, kalau begini kan enggak ya, Anda dari sini bisa melihat kendaraan yang di depan Anda. Ya, ini lebih selamat jalannya ya. Nah, ini contoh lain, secara nyata, ya, ini ada yang tidak sesuai dengan medannya. Ini ada satu lengkung horizontal, mungkin di sini ada dua vertikal ya, kita turun ya. Coba Mbak Uswatun, Putri Uswatun kan? Nah ini dari Ya, dua gambar ini. Nah ini permasalahannya apa ini yang sebelah kiri yang hitam putih? itu eh, terlalu cembung, Bu. Jadi yang bagian atas itu jadi lurus di sebelah kanan. Jadi itu cembungnya terlalu tinggi. Tembungnya Akhirnya terlalu. diratakan di sebelah kanan. Hmm. Terus Mbak siapa tadi? Winarti ya? Siapa tadi ya? Nih, Windarwati. Enggak ada. Mbak Octavia Khairunisa. Mbak Ya itu. Octavia. Ah, kalau Ya. menurut kalau menurut Mbak Octavia ini yang jalan yang tidak sesuai ini apa aja yang tidak sesuai? Yang Hmm, silakan. sekitar jalan ya, Bu? Kanan kiri. Ya, ini kan yang belum sesuai dan kondisi medan kan yang sebelah kiri, ya kan, yang hitam putih ini. Ya. Nah, menurut Mbak Octavia itu apa ya yang tidak sesuai itu apanya aja gitu. Ini, Hmm, ini kondisi jalan yang sama ini.
Mm-mm. Oke. Coba jelaskan. Mm. Bentar ya, Ibu. Ya, Mbak. Ayo, Mbak. Um, Kamu mungkin kapan karena nanti nggak sidang loh? Kamu kapan gimana, Bu? nanti sidang? Mulai ini belajar ngomong toh. Maksudnya belajar mengungkapkan pendapat. Oke. Em, apa ya? Gimana? Jadi gimana? Jadi ini Ah, tikungannya ini kurang melebar ini. Coba lihat. Kurang melebar. Terus ini juga tanjakannya terlalu curam. Terus ini juga jalannya ini kayak patah itu loh belokannya. Ya kan? Jadi ini sangat oh, oke. bahaya. Ini sangat berbahaya bagi pengemudi ini. Mengerikan sekali. Oke, kita lanjut lagi. Naik gitu ya. Nah ini ada cekung dan cembung ya. Hmm. Lalu belok Ada ke kanan, cekung, belok cembung kanan lagi, lagi. belok kanan lagi. Ini adalah contoh yang kurang baik. Nah, yang baiknya seperti ini gitu ya. Jadi, nah, untuk hal lain terkait dengan koordinasi juga permasalahan dengan sungai gitu ya. Oke, Mungkin yang berkaitan dengan sungai. ini juga menjadi perhatian bagi Anda apabila nanti saat merancang jalan itu bertemu dengan bagian sungai. Nah, disarankan gitu ya untuk pertemuan dengan sungai, ini sebaiknya apa namanya diprioritaskan ya aliran jalan pada aliran yang tegak lurus terhadap sungai. Hal ini meniadakan tikungan personal tajam pada lokasi pendekat atau operit jembatan. Jadi diusahakan bentuk jalan Anda itu tegak lurus arah sungai. Sehingga bagian awal dari jembatan dan akhir atau operit gitu ya, disebut dudukan dari jembatan itu memiliki grade yang cukup ya agar nantinya juga nanti biaya jembatan juga menjadi lebih murah ya. Kedua juga faktor keselamatannya lebih baik ya dibandingkan dengan apabila jalan ini apa namanya? Nah, oh, maaf, saya terbalik ya. Untuk kondisi tegak lurus ini, alangkah lebih baiknya jalan yang dibuat itu adalah lurus gitu ya, sesuai dengan alignment horizontalnya. Jadi diusahakan sebaiknya mendahulukan penarikan alignment horizontal dibandingkan dengan merancang jembatan pada bagian tegak lurus gitu ya. Kan biasanya kita kalau belajar di situ saat kita menemui jembatan bagian lembah atau ada sungai, itu kita suka mencari bagian yang tegak lurus ya. Kenapa? Agar diperoleh jembatan dengan panjang yang cukup ya atau pendek ya dibandingkan dengan kondisi yang seperti ini. Kalau ini kan seolah-olah jalan jembatan jadi lebih panjang ya dibandingkan dengan yang tegak lurus. Tapi ini sangat lebih baik ya dibandingkan dengan jika pola pikirnya kita utamakan alignment horizontal ya dibandingkan dengan perancangan posisi jembatan. Jadi di sini dalam aturan Bina Marga 2021 disarankan untuk kondisi melintasi sungai sebaiknya dipikirkan dulu mengenai horizontalnya dulu, baru jembatan menyusul gitu ya. Kalau kata horizontalnya lurus, lurus, jangan dipaksa dibelokkan seperti ini, berbahaya juga ya, karena radius ini juga akan mengakibatkan apa namanya perlambatan kendaraan, juga akan mengakibatkan hambatan geometrik. Kenapa nggak lurus saja? Gitu? Jembatannya jadi agak panjang sedikit maksudnya gitu ya. Tapi secara lalu lintas, secara keselamatan lebih baik dibandingkan dengan kondisi seperti ini. Kalau baik, mungkin demikian ya penjelasan saya mengenai. Oke, videonya udah selesai. Nah, dari perkuliahan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Coba Mbak Putri Uswatun terkait Eh, koordinasi kalau tadi. Silahkan.
Kalau menurut saya itu penentuan alinyaman juga bergantung dengan topografi dan geografi sebuah daerah, karena kita tidak bisa untuk estetika kita harus membuat cebung, tapi ternyata untuk keselamatan itu sangat berbahaya. Jadi kita juga harus memperhitungkan tentang topografi dan geografi daerah tersebut gitu. Oke, kalau Mbak Octavia, kesimpulan dari Kalau menurut saya, kita tadi. Ya, silahkan. untuk pembangunan jalan itu sangat ditentukan oleh kondisi asli dari alam tersebut. Terus, Jadi untuk perencanaan yang seharusnya A, tapi melihat kondisi lapangannya B, jadi mungkin harus merubah rencana awal. jadi selain itu juga kan dipengaruhi topografi alam tadi. Selain itu juga perlu difikirkan antara vertikal, apa namanya, alinyaman vertikal, itu kan tentang tanjakan dan turunan. Jadi kalau habis menanjak, langsung jalan datar. Kalau habis menurun, jalan datar. Jadi tidak boleh tanjak, turun, itu langsung berbahaya bagi keselamatan. Nah, begitu juga dengan yang alinyaman horizontal. Kalau belok kanan, langsung lurus dulu. Jangan belok kanan, belok kiri, belok kanan. Pusing lah kita yang nyetir kan. Nah, jadi buat kenyamanan juga, keamanan juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti ujiannya itu sekitar tanggal 25 Juni. Tapi nanti kita tunggu dulu informasi dari kampus. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan. Dan dirasa tadi hasil jawaban kalian sudah mendekati lah. Baik, saya perkuliahan hari ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya yang TA, yang KP. Tugas besar, Makasih. bentar lagi ujian loh. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.